Mesir itu adalah simbol dari perbudakan. Kanaan adalah simbol dari kemerdekaan. Dan Alkitab selalu menggambarkan antara perbudakan dan kemerdekaan. Abraham punya 2 istri. Istri yang dari kalangan merdeka dan istri dari kalangan perhambaan atau perbudakan. Ishak anak dari hasil istri yang merdeka. Hagar itu melahirkan Ismail dari istri yang merupakan istri yang punya status dari hamba atau perhambaan. Jadi kita harus mengerti bahwa Musa itu adalah orang bijaksana, orang berpengetahuan tinggi pada waktu itu. Dan bisa dikatakan dia orang paling pintar, paling cerdas pada zamannya. Dan dia berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan berkomunikasi dengan Musa pakai ilmu, pengetahuan, pendidikan yang dimiliki oleh Musa. Jadi saudara, tadi saya katakan bahwa kitab Kejadian ini merupakan simbol-simbol dari isi hati Tuhan yang ditulis, yang seakan-akan tok atau full hanya pengertian secara fisik. Contohnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, segala sesuatunya. Lalu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu seakan-akan fisik semua. Gitu. Sudah? Coba saudara kalau kita pikirkan secara baik-baik, apakah pentingnya Tuhan itu menyatakan penciptaan secara fisik kepada Musa? Sedangkan bangsa Israel tidak perlu, sedang tidak butuh pernyataan-pernyataan penciptaan fisik. Mereka sedang butuh yaitu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Kanaan. Yang dimana kalau kita melihat itu, bahwa yang tepatnya adalah kitab Kejadian itu bukanlah semata-mata berbicara atau yang utama berbicara penciptaan secara fisik. Tetapi penciptaan atau perkataan atau isi hati Tuhan mengenai visi Tuhan sendiri kepada bangsa Israel. Yaitu membawa bangsa Israel dari Mesir, yaitu simbol dari perbudakan, kepada tanah Kanaan, yaitu simbol dari kemerdekaan. Perbudakan kalau dilihat dari ilmu hermeneutika, itu melambangkan atau dilambangkan juga oleh hukum Taurat. Tanah Kanaan itu simbol dari kemerdekaan. Hukum di Alkitab, kemerdekaan itu berbicara penyelamatan. Penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Apakah itu? Yaitu pengorbanan Kristus tadi. Di dalam Perjanjian Lama dilakukan dengan cara menyembelih hewan, yaitu korban penyembelihan domba. Sejak dari awal, teologi tentang penyelamatan, teologi Kristus atau kristologi, sejak awal itu sudah ada di kitab Kejadian. Di kitab Kejadian itu berbicara kalimat yang mana? Ada 2 yang paling utama. Yang pertama yang dikatakan pohon kehidupan. Yang kedua yaitu berbicara binatang yang disembelih oleh Allah, lalu kulitnya disematkan untuk pakaian untuk menutupi kemaluan dari Adam dan Hawa. Baik.